Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngereta Ningtyas Yunedar dengan NPM 2321020012 dari kelas HTNF. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video ujian akhir semester mata kuliah Etika Politik yang diampu oleh Bapak Franky MSI. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menjadi perbincangan luas dalam dunia politik dan hukum Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kasus ini menarik untuk dibahas karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai etika politik, khususnya terkait konflik kepentingan, integritas pejabat publik, dan independensi lembaga negara. Melalui video ini, saya akan menjelaskan kronologi kasus, bentuk pelanggaran etika yang terjadi, serta menganalisis dari perspektif etika politik. Pada tahun 2023, beberapa pihak mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, yaitu 40 tahun. Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, seseorang yang berusia belum 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan ini kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang saat itu menjabat sebagai wali kota Surakarta dan usianya belum mencapai 40 tahun untuk maju menjadi calon wakil presiden. Kontroversi muncul karena ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran melalui hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Setelah putusan dibacakan, berbagai kalangan mulai mempertanyakan netralitas Mahkamah Konstitusi. Masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum menilai bahwa terdapat potensi konflik kepentingan karena Anwar Usman ikut memeriksa dan memutus perkara yang hasilnya dianggap dapat memberikan keuntungan politik bagi anggota keluarganya. Akibat polemik tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Sebagai saksi, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif etika politik, terdapat beberapa persoalan penting yang dapat dianalisis. Yang pertama, konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik dalam posisi yang memungkinkan kepentingan pribadi atau keluarganya memengaruhi keputusan yang diambil. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada bukti bahwa dibuat secara langsung untuk menguntungkan pihak tertentu, keterlibatan Anwar Usman dalam perkara yang berkaitan dengan peluang politik anggota keluarganya menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan. Secara etis, pejabat publik seharusnya menghindari situasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas keputusan yang diambil. Kedua, prinsip integritas. Integritas merupakan kesesuaian antara nilai moral, tanggung jawab jabatan, dan tindakan yang dilakukan. Seorang hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan lembaga peradilan dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif. Ketika muncul dugaan keberpihakan akibat hubungan keluarga,
integritas lembaga dapat dipertanyakan oleh masyarakat. Yang ketiga, independensi lembaga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dan menjalin keadilan dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, independensi hakim menjadi syarat utama agar masyarakat percaya bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada hukum, bukan kepentingan politik tertentu. Kontroversi putusan MK nomor 90 menunjukkan bahwa independensi lembaga negara tidak hanya harus dijalankan, tetapi juga tetap terlihat oleh publik. Yang keempat, kepercayaan publik. Dalam etika politik, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberlangsungan demokrasi. Ketika masyarakat meragukan netralitas lembaga negara, legitimasi lembaga tersebut dapat menurun. Oleh karena itu, setiap pejabat publik harus menjaga perilaku agar tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Dampak dari kasus ini adalah putusan MK nomor 90 menimbulkan berbagai dampak politik dan sosial. Yang pertama, munculnya perdebatan luas mengenai independensi Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, meningkatnya kritik terhadap praktik politik dinasti dalam sistem demokrasi di Indonesia. Ketiga, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan proses politik yang sedang berlangsung. Kasus ini menunjukkan bahwa keputusan yang sah secara hukum belum tentu diterima secara etis oleh masyarakat apabila prosesnya dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip moral dan keadilan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU-XXI-2023 merupakan salah satu contoh kasus yang penting dalam kajian etika politik di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bagaimana konflik kepentingan, integritas pejabat politik, independensi lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa pejabat publik tidak hanya dituntut untuk bertindak sesuai hukum, tetapi juga harus menjaga etika, moralitas, dan kepercayaan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.